Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya boleh undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Boleh berikan kembali salam sapaan kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Ucapkan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes. Benar Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus begitu sangat amat baik sehingga kita bisa boleh dipersatukan kembali di tempat ini. Di ibadah kedua Bapak Ibu Saudara dengan sukacita yang baru daripada Tuhan. Mari kita kembali datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan rindu akan Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang dengan hati yang haus, hati yang rindu akan hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang masih boleh ada bagi setiap kami Tuhan. Di ibadah kedua ini kami boleh dipersatukan kembali Tuhan. Itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kami mau berikan yang terbaik Tuhan di ibadah kedua kami siang ini Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan, nyatakan kuasa-Mu tempat ini Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan, pemulihan, kesembuhan boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Kami mau rasakan Tuhan, jangan lewati satupun dari setiap kami Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan
Hanya Engkau yang layak kami sembah di tempat ini Tuhan Yesus. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bila dinyatakan di hadapan Engkau Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi nyatakan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Dia. Sembah Raja Sang Raja, Raja segala kala Raja. Ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Naikkan suaramu di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih. Engkau kemuliaan bagi setiap kami Tuhan. Engkau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Setiap Engkau selalu memelihara hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan.
tempat ini Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, tiada hal lain dapat kami lakukan tempat ini selain memuji-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Kami berikan hati kami yang paling dalam Tuhan, hanya bagi Engkau Allah kami. Kami mau lebih lagi nyatakan bahwa Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, Engkau telah memilih setiap kami ada di tempat ini semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada lain yang dapat kami lakukan Tuhan selain memuji Engkau Tuhan, selain menyembah nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau fokus menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Biar segala makhluk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap makhluk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang berdiam diri, semuanya berkata-kata di dalam Tuhan. Pribadi kebenaran dan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Dengan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes. Kami mau lebih lagi nyatakan pujian kami di hadapan Engkau Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau melompat hanya bagi nama-Mu Allah yang kami sembah. Yang siap melompat bagi nama Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Siap melompat bagi nama Tuhan, amin. Amin. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat
Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati, telinga kita untuk mau diam, dengar apa yang menjadi pesan bagi setiap kita. Sebab kami rindu Tuhan atas firman-Mu buat dalam hidup kami. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saya persiapkan untuk bangkit dari Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Kamu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk siang ini Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan sungguh indah Bapa. Bagi kami Tuhan, sehingga kami sekaliannya Tuhan boleh merasakan sukacita dan hati kami boleh damai dan sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan di siang ini Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dimuliakan, dan Nama-Mu disukakan Tuhan melalui pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami rindu firman-Mu Tuhan, menjamah kami. Kami rindu firman-Mu Tuhan, membimbing kami. Kami rindu Tuhan, firman-Mu Tuhan taburkan Tuhan untuk menuntun kami Bapa. Sehingga kami Tuhan mampu menjalani kehidupan kami dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Dan firman-Mu itu sumber kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi kami sekaliannya Tuhan yang hadir pada siang ini. Sementara hamba-Mu Tuhan, berikan kekudusan Tuhan, berikan hikmat dan urapi Tuhan secara khusus Bapa. Agar firman yang disampaikan pagi ini Tuhan memberkati kami sekaliannya Bapa. Dan hamba yang Tuhan percayakan menyampaikan firman-Mu juga boleh diberkati melalui firman-Mu pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan ajar kami duduk diam Bapa, untuk dengar-dengaran atas firman-Mu Bapa. Dan jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga ketika firman itu ditaburkan Tuhan, boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi ini suatu kehormatan saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan oleh hambanya. Senior saya ya, Bapak Gembala ini senior saya. Meskipun secara usia saya lebih senior. Tetapi di dalam pelayanan beliau lebih senior daripada saya. Oleh sebab itu saya harus hormat pada beliau. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak usah memperkenalkan diri karena saya pernah juga menyampaikan renungan di tempat ini. Waktu itu masih di Aston ya. Puji nama Tuhan, kita langsung saja belajar firman Tuhan mengenai iman dan hikmat. Ya, iman dan hikmat. Dalam perikop, hidup dalam janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita anak-anak Tuhan sebagai orang percaya, orang Kristen, seharusnya bukan saja hidup di dalam janji Tuhan, tetapi menikmati janji Tuhan. Iya. Kita harus menikmati janji Tuhan. Ketika Tuhan katakan engkau menjadi kepala bukan ekor, kita harus nikmati itu. Nah, tetapi pada kenyataannya terkadang banyak anak-anak Tuhan, tanda kutip, ya, kehidupannya dihadapkan dengan persoalan melulu. Persoalan yang satu belum selesai, ada persoalan yang lain. Persoalan yang lain belum selesai, timbul lagi persoalan yang lain. Nah, bagaimana? Sedangkan kita hidup sebagai orang-orang beriman. Iya. Iman itu dasar dari segala sesuatu. Tadi pujian dinyatakan, kita naikkan. Bahwa bukti dari segala sesuatu yang meskipun kita tidak kita lihat. Iman. Nah, kita memiliki iman yang sama. Bapak, Ibu, Saudara punya iman yang sama kepada Yesus Kristus. Nah, Yesus Tuhan kita bukan saja memberikan keselamatan kita ketika kita dipanggil dan kita sediakan di surga, tetapi janji Tuhan itu juga penyertaan Tuhan selama kita masih ada di dunia. Ya. Jadi kita harus nikmati janji Tuhan itu. Bukan saja hidup di dalamnya, tetapi kita harus menikmati sama-sama. Nah, oleh sebab itu iman itu harus disertai dengan hikmat. Ya. Jadi iman dan hikmat itu harus berjalan beriringan. Kita punya iman, Tuhan akan menolong saya, tetapi kita tidak berhikmat. Sehingga kita tidak bisa menikmati janji Tuhan itu. Ya. Dasar firman Tuhan dalam Mazmur pasal 12 ayat 7. Bisa ditampilkan slide berikutnya. Ya. Sudah ada di multimedia, Bapak Ibu juga bisa buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan dalam Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Janji Tuhan itu bukan saja sekedar murni. Firman Tuhan katakan janji Tuhan itu bagaikan perak yang teruji. Ya, perak itu untuk memperoleh perak yang teruji itu harus dilebur di dalam peleburan api yang suhu derajatnya mungkin di atas 1000 derajat. Bisa 1200, 1500 derajat. Supaya apa? Timbal yang ada, kotoran yang ada itu terpisah sehingga nanti menghasilkan menghasilkan perak yang benar-benar murni. Dikatakan 7 kali dimurnikan. Angka 7 itu kalau dalam numerik Ibrani itu angka kesempurnaan. Jadi seperti perak yang dimurnikan dengan sempurna. Janji Tuhan adalah janji yang murni, sungguh teruji. Tapi yang jadi pertanyaannya, kita sebagai penerima janji itu, apakah kita juga teruji? Nah, pertanyaan di situ. Seringkali setiap ada persoalan,
kita bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Nah, seharusnya pertanyaan itu dikembalikan ke kita. Sudahkah saya menjadi orang-orang yang memang benar-benar teruji untuk menerima janji Tuhan itu? Ya, untuk menikmati janji Tuhan itu. Nah, kalau perak saja harus diuji kemurniannya. Nah, janji Tuhan bisa kita uji. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesempatan siang ini kita diingatkan bahwa janji Tuhan itu sungguh janji yang murni dan teruji. Jadi ketika dikatakan teruji, maka kita bisa menguji janji Tuhan itu. Yang percaya katakan amin. Nah, ketika Bapak Ibu berkata amin, ayo uji, benarkah janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita? Kalau tidak tergenapi, jangan-jangan ada something di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, siang ini kita kembali renungkan iman yang kita miliki. Ya. Slide berikutnya bisa ditampilkan. Nah, iman. Dalam Ibrani 11 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Bukti itu seharusnya sudah kita lihat. Tetapi berbicara iman, meskipun kita belum bisa melihat, tapi ketika firman Tuhan katakan janjinya itu teruji, maka kita bisa membuktikan melalui iman kita bahwa Tuhan ketika berjanji maka akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, setiap orang yang hidup di dalam janji Tuhan harus hidup dengan iman. Memang betul kita harus hidup dengan iman. Tetapi perlu diperlengkapi dengan hikmat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau yang punya dolar, akhir-akhir ini senang, dolar semakin tinggi, jadi nilai tukarnya bisa aman. Tetapi bukan karena kita banyak dolar, kita mengandalkan terhadap apa yang kita punya. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena situasi dunia ini sedang membawa kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang teruji. Ya. Kenapa iman itu harus disertai dengan hikmat? Nah, kalau kita baca Matius 10 ayat 16 dikatakan demikian. Tuhan Yesus berkata demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya apa? Meskipun kita punya iman bahwa Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan kita, rumah tangga kita. Kita juga perlu hikmat. Tuhan katakan Tuhan mengutus kita itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, yang celakanya ada juga serigala yang berbulu domba. Nah, ini yang susah kita tebak. Wah, ini serigala atau domba? Nah, kalau ada serigala berbulu domba, jangan-jangan di gereja juga ada serigala yang memakai jubah domba. Coba lihat kanan kirinya. Ya, tapi ngelihatnya jangan sampai curiga seperti itu ya. Jangan ada kecurigaan ya. Artinya ketika berbicara ada serigala yang menyerupai domba, karena Tuhan juga katakan di dalam khotbahnya di bukit dalam Matius 7 itu dikatakan banyak nabi-nabi palsu yang berjubahkan atau mirip seperti domba. Padahal dia berhati serigala. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu kita punya iman, yes. Janji Tuhan teruji, yes. Tetapi hikmat itu perlu. Ya, hikmat Tuhan itu perlu. Tuhan, hari ini aku tidak ada sesuatu yang bisa aku makan hari ini Tuhan.
Tapi aku punya iman kepadamu Tuhan, Engkau akan sediakan. Apakah kalau kita nggak bekerja, tiba-tiba ada beras turun dari langit? Enggak. Kita harus punya hikmat. Tuhan menyediakan. Tapi hikmat itu yang harus kita kerjakan. Slide berikutnya. Karena waktu saya 30 menit ya, mudah-mudahan sampai 40 menit. Iya. Hikmat. Apa itu hikmat itu ya? Hikmat itu adalah kemampuan yang dalam untuk memahami dan menilai sesuatu serta menerapkannya secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa sederhananya, hikmat itu adalah kemampuan untuk menghadapi atau menyelesaikan setiap persoalan. Itu hikmat. Ya. Kemampuan untuk menilai, menghadapi serta menyelesaikan. Itu hikmat. Nah, yang saya pelajari hikmat seseorang itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah dipengaruhi hikmat seseorang itu dipengaruhi oleh intelligence quotient, ya, atau kecerdasan intelektual. Orang sering bicara IQ. Kita harus punya IQ-nya jangan rendah-rendah amat. Ya. Ya. Kita harus cerdas. Ketika menghadapi situasi seperti ini, ekonomi nggak menentu, tapi saya punya iman. Saya yakin ketika saya berdoa, Tuhan akan kirimkan berkat-berkat. Enggak, berkat nggak akan mampir rumah saudara. Lupa alamat saudara berkat itu. Apalagi yang punya alamat palsu ya. Adalah punya alamat palsu itu, enggak ketemu. Nah, harus kita punya hikmat. Harus punya kecerdasan secara intelektual. Artinya apa? Kita harus upgrade. Anak-anak muda yang sedang cari kerja atau membuka usaha, kecerdasan ini sangat dibutuhkan. Gembala saudara ini seorang direktur ya. Kalau terima karyawan itu ada kualifikasi khusus. Ya. Ketika dia perlu maintenance, harus punya kualifikasi. Harus qualified betul-betul yang masuk. Kalau enggak diterima. Nah demikian juga dengan kita. Untuk menghadapi persaingan, kita harus diperlengkapi dengan kecerdasan. Harus mau belajar. Ya, kita punya iman yes, tapi belajar harus. Karena apa? Kita perlu hikmat. Ya. Dan hikmat itu salah satunya dipengaruhi oleh intelligent quotient ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anak muda juga, ayo kita upgrade, kita mau belajar. Ibu-ibu juga meskipun sudah usia, ayo belajar. Bagaimana menjaga kesehatan. Kalau kadar gula sekian, bagaimana caranya. Kalau kolesterol sekian, bagaimana caranya. Harus. Oh itu yang penting dokter itu udah tahu. Nanti saya ke dokter juga enggak, kita juga harus sedikit harus ngerti. Harus belajar. Iya. Kemarin saya sedang jalan ada seorang anak muda, cewek pakai baju. Ada kata-katanya, mungkin dari pabrik kata-kata itu ya. Tulisannya begini. Ganteng aja, mertua nggak suka. Tulisannya begitu. Kan, saya renungkan, bener juga ya. Kita harus punya hikmat, terutama anak-anak cewek. Karena pakai itu cewek harus punya hikmat juga. Jangan cuma ganteng, ya kan? Karena mertua nggak suka. Harus seperti bapak gembala saudara, ya, bekerja, pintar, dan ganteng. Jadi mertua suka, makanya bapak gembala saja disayang mertua. Haleluya. Iya. Ganteng aja nggak cukup. Iya. Artinya apa? Orang tua kita itu juga pengen anaknya nanti nggak terlantar. Jadi usahakan kita yang mau cari pasangan, ya minimal bertanggung jawab laki-laki ya. Demikian juga laki-laki. Ya, cantik aja nggak cukup. Ya, mertua nggak suka itu.
Ya. Harus cerdas lah, harus pinter lah. Ya. Kalau dalam Mazmur 31 itu ada istri yang cakap. Nah, itu kan. Jadi Amsal 31 ya, Bapak Ibu-ibu bisa baca nanti, istri yang cakap. Nah, ganteng aja nggak cukup, cantik aja nggak cukup ya. Anak-anak Tuhan, iman saja juga nggak cukup. Karena nanti saya singgung dalam Yakobus 2, iman tanpa perbuatan artinya ketika punya iman, kita harus punya hikmat. Iman jika tidak sertai perbuatan, itu iman yang mati. Ya. Nah, yang pertama, hikmat dipengaruhi oleh intelligent quotient. Yang kedua, hikmat juga dipengaruhi oleh emotional quotient. Ya. Kecerdasan secara emosional, kematangan secara emosional. Nah, ini penting anak-anak Tuhan. Supaya rumah tangga kita diberkati Tuhan, ada damai sejahtera, kita harus bisa kontrol emosi. Ya. Kecerdasan secara emosional. Ya. Demikian juga ketika berbicara finansial, kita harus bisa kontrol emosional. Ya. Situasi seperti ini, ya, dolar tinggi, harga BBM tinggi, mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan pokok tinggi. Kalau kita tidak bisa kontrol emosi, ya, berabelah kita. Ya. Apalagi yang punya sahabatnya Shopee. Ding gitu, ada notifikasi Shopee. Wah, diskon ini gitu. Hati-hati ya. Nah, kecerdasan secara emosional ini juga bisa memanage kehidupan rumah tangga kita. Konflik itu diawali dari perkara kecil. Konflik rumah tangga diawali dari perkara kecil. Kalau kita tidak bisa memanage emosi kita tidak memiliki kecerdasan secara emosional, maka konflik yang sekecil apapun bisa membesar. Dan akibatnya persoalan serius dalam hubungan suami istri. Banyak suami istri gagal karena tidak bisa kontrol emosi, tidak cerdas secara emosional. Ya, jadi konflik-konflik kecil, ayolah kita harus bisa sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya iman, Tuhan memelihara kehidupan kita, memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Tetapi hikmat juga penting. Ya, hikmat ini pengaruhnya di dalam emotional quotient ini itu juga besar. Ya. Kita bisa kontrol. Kalau yang dalam rumah tangga suami udah mulai nada tinggi, jangan istri juga nadanya tinggi juga, gitu. Oh, naikkan satu nada lagi, F, ayo ke G. Jadi nadanya semakin tinggi. Ya kalau nada semakin tinggi, redam, diam. Ya. Saya sama istri saya gitu. Kalau udah ini saya lebih baik diam. Apalagi ketika istri saya lihat Shopee, wah Pak ini diskon Pak, saya lebih baik diam. Karena diam itu emas. Ya. Apalagi ini lewat mall. Wah itu bagus Pak, saya lebih baik diam. Bukan itu maksudnya ya. Bukan itu. Maksudnya adalah emotional quotient itu harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang punya iman. Ya, kita harus bisa kontrol secara emosi. Ya kan? Gaji 5 juta, jangan ambil kredit mobil yang angsurannya 4,5 juta. Ya kan? Mungkin kita berpikir, oh gampang, ini kan gaji saya cukup. Nanti saya bisa ada penghasilan yang lain. Seringkali kita gagal di situ, tidak bisa mengontrol emosi. Ya, wah dia udah pakai mobil, masa saya enggak? Gitu. Akhirnya gagal di tengah jalan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terpenting adalah hikmat itu harus diperlengkapi spiritual quotient. Kecerdasan spiritual. Orang bilang itu harus dewasa rohani. Ya, di dalam pelayanan itu harus dewasa rohani. Persyaratan harus dewasa rohani. Seringkali seperti itu. Nah, bagaimana kita mendapatkan supaya kita memiliki kecerdasan secara spiritual? Kalau kita mengaku memiliki iman kepada Tuhan, ya ayo.
kita mendekat kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, terus dalam segala apapun libatkan Tuhan di dalamnya. Ada misbah dalam keluarga, sehingga anak-anak kita akan melihat keteladanan orang tua kita bahwa di rumah ada misbah keluarga. Nanti ketika anak-anak kita tumbuh dewasa dan membina keluarga baru, ada juga misbah keluarga, terbina kedewasaan rohani. Nah, itu hikmat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Slide berikutnya. Nah, ini ada contoh hikmat, saya tampilkan. Contoh kecil ini. Ini cerita fabel ya. Cerita fabel ya, cerita binatang. Entah apa sebabnya ada perdebatan antara keledai dan harimau. Keledai bilang, rumput itu warnanya hijau. Warnanya biru. Harimau yang cerdas, dia bilang, hijau rumput itu. Keledai biru. Harimau hijau, biru, hijau, biru itu. Karena harimau merasa lebih pintar, lebih cerdas, dia bawalah dia ke raja hutan. Dibawa ke rajanya. Disidang akhirnya oleh rajanya. Tuanku raja, kata harimau, ini nih, ngeyel nih keledai. Dikasih tahu rumput itu warnanya hijau, enggak percaya, dia bilangnya biru. Tuanku raja kan tahu ini warnanya hijau. Akhirnya setelah hening sejenak, raja bilang gini, oke, saya putuskan hari ini harimau salah. Silakan, pengawal, penjarakan harimau. Karena dia sudah membawa masalah ini ke kerajaan. Nah, si harimau bertanya, loh kenapa saya disalahkan? Akhirnya keledai dipersilakan pulang. Setelah pulang, dia tanya kepada raja, Tuanku raja tahu rumput itu warnanya hijau. Kata raja dengan santai, iya saya tahu rumput itu warna hijau. Tapi yang saya tidak tahu, sekelas engkau yang cerdas mempersoalkan masalah yang seperti ini. Nah biasanya ada pesan moral. Kalau cerita fabel itu ada pesan moral. Pesan moralnya apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Ketika ada persoalan yang sepele, janganlah kita besar-besarkan. Apalagi dalam pelayanan ya. Persoalan kecil jangan dibesar-besarkan. Akhirnya berpengaruh terhadap yang lain. Ya. Nah, ini pesan kecerdasan secara intelektual atau intelligent quotient itu tidak cukup. Tetapi kita juga perlu dengan emotional quotient. Kontrol emosi. Dan yang paling penting adalah spiritual quotient. Kedekatan kita dengan Tuhan. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita berbicara iman. Dalam tokoh-tokoh Alkitab, itu ada beberapa tokoh yang sudah teruji imannya. Dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, Bapak Ibu, seringkali anak-anak Tuhan mengalami persoalan. Tapi tunggu dulu. Apakah itu ujian? Apakah itu peringatan? Nah, kita harus bisa membedakan. Kita seringkali berbicara, iya nih, bilang ke temannya sharing, saya lagi dapat ujian dari Tuhan. Ujian dari mana? Ke gereja gak pernah, ikut persekutuan gak pernah, berdoa jarang, ke gerejanya kalau lagi mood aja. Bilangnya ujian. Ujian itu ketika iman kita kokoh baru diuji. Jadi persoalan yang terjadi, jangan bilang ujian dulu. Jangan-jangan itu peringatan dari Tuhan. Untuk kita datang mendekat kepada Tuhan, mempercayakan kehidupan kita pada Tuhan. Sehingga ketika ada persoalan kita tahu ini ujian atau ini peringatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu saja yang tahu. Ketika ada persoalan, Bapak Ibu alami, mungkin dalam usaha, pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun. Ketika ada persoalan, apakah itu ujian, apa itu peringatan dari Tuhan? Saudara yang tahu. Daniel
itu tahu persis ketika Raja Darius tetapkan harus orang menyembah kepada dia, memohon doa harus hanya kepada dia. Daniel tetap percaya kepada Tuhan. Dikatakan sehari 3 kali dia memuji menyembah Tuhan. Nah itu baru iman. Dan ketika dia masuk ke gua singa, itu namanya ujian. Ya, bukan peringatan lagi. Karena kualitas kerohanian Daniel memang benar-benar teruji. Nah disinilah ujiannya. Dia dimasukkan ke gua singa karena tidak mau menyembah Raja Darius. Tetapi Tuhan menyelamatkan. Dan janji Tuhan itu teruji. Ketika Tuhan menyelamatkan, Daniel tidak dimakan singa. Dan dia juga nggak mau makan singa. Ya. Ayub juga demikian. Istrinya meninggalkan, anak-anaknya meninggal semua. Ini benar-benar ujian karena Alkitab katakan tidak ada orang yang saleh seperti Ayub di kolong langit. Dan ketika dia mengalami ini benar ujian, bukan peringatan. Dan pada akhirnya Tuhan memulihkan. Ya, jangan kita bilang ujian. Tuhan, aku diperhadapkan dengan masalah keuangan. Aku sedang mengalami ujian ini tentang mengenai keuangan. Tunggu dulu, itu ujian apa peringatan? Kalau memang engkau rajin membawa persembahan, rajin membawa persepuluhan seperti Ayub. Ayub itu setiap kali mengadakan pesta, dia mempersembahkan korban. Takutnya anak-anaknya ada membuat kesalahan yang tidak disengaja. Selalu dia. Nah kalau kita mengembalikan persepuluhan gak pernah, di persembahan tantangan kita kalau mood aja. Terus kita mengatakan, oh kita lagi dapat ujian. Nah tunggu dulu, itu ujian atau itu peringatan dari Tuhan? Ya. Demikian juga Daud dan tokoh-tokoh lain masih banyak. Janji Tuhan teruji, menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Slide berikutnya. Ya. Dalam Yakobus 1, 13-15 dikatakan demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ingat, Tuhan itu tidak pernah mencobai umatnya. Tetapi terkadang mengizinkan bagi yang imannya sudah memiliki level. Untuk apa? Menguji. Supaya imannya teruji. Nah, dikatakan apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak pernah dicobai. Yang mencobai itu biasanya iblis. Ya. Nah, iblis juga tidak begitu saja mencobai. Dia mempengaruhi pikiran kita supaya kita jatuh. Iblis itu cuma mempengaruhi aja. Jadi jangan semua salahkan iblis. Wah gara-gara iblis nih. Enggak juga. Kalau kita enggak mau hasutan iblis, kita terhindar. Nah ayat berikutnya, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ini persoalan yang banyak terjadi dalam diri orang-orang percaya. Dicobai oleh keinginannya sendiri karena diseret dan dipikat olehnya. Nah, iblis pintar mengalihkan pandangan kita, telinga kita, mata kita untuk hal-hal yang memikat hati kita. Ya kan? Punya istri udah cantik seperti Ibu Vivi, masih lirik-lirik sehingga jalannya miring-miring. Ya kan? Sudah mulai miring-miring. Tuhan ingin jalan kita dalam on the track, ya, sesuai dengan tracknya. Ketika udah mulai hati kita dipengaruhi oleh keinginan sendiri, ya kan, oh kayaknya ini lebih bagus ya, oh ini kayaknya lebih enak, oh coba inilah, orang lain kok katanya ini enak. Nah seringkali keinginan itu yang mencobai kita sendiri sehingga kita masuk terpikat. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, kata firman Tuhan,
Ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa banyak pelayan-pelayan Tuhan yang jatuh? Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh? Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang jatuh? Karena dia percaya dengan iman saja, tetapi hikmat tidak dipergunakan. Hikmat ini dipengaruhi oleh 3 hal tadi ya. Yang paling penting adalah kedewasaan rohani. Sehingga kita tidak mudah terpikat oleh keinginan hati kita. Slide berikutnya. Nah, ketika ada ujian, maka di situ kita benar teruji atau tidak. Untuk pelajar kalau mau naik level, dia ada ujian. Ketika lulus ujian, levelnya bisa naik. Ya, Yakobus 1 ayat 12 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, ini orang yang akan menikmati janji Tuhan adalah orang-orang yang imannya benar-benar sudah teruji. Ya. Mungkin engkau mengalami pergumulan. Tuhan izinkan supaya imanmu teruji. Ketika engkau lolos, Tuhan akan memulihkan. Dan di situ engkau akan menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan yang teruji. Seperti perak yang murni. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iman, kita berbicara iman, harus disertai dengan hikmat Tuhan. Ya. Slide berikutnya, Yakobus 1 ayat 5 dikatakan demikian. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Ya. Kita merasa nih, Tuhan, aku kok sudah buka usaha ini tetapi kok selalu ada kendala Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Kalau ada kurang hikmat firman Tuhan katakan, datang kepada Tuhan. Nah, ketika kita sudah belajar, kita sudah bisa kontrol emosi, selanjutnya bagian Tuhan. Ya, selanjutnya bagian Tuhan. Engkau hanya menjalankan imanmu melalui hikmat yang engkau miliki, jalankan kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu. Kalau ada kendala, datang kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Selebihnya Tuhan yang akan mengerjakan di dalamnya. Nah, dalam Yakobus 2 ayat 22 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Engkau akan menjadi orang yang memiliki iman dan terbukti dan teruji ketika engkau mampu melewati pergumulan apapun dengan melibatkan Tuhan. Karena apa? Hikmat yang tertinggi adalah spiritual quotient. Kedewasaan rohani kita. Nah, Salomo kalau Bapak Ibu baca dalam 2 Tawarikh 1 secara khusus ayat 10 sampai 12, ketika memulai pemerintahannya, dia diminta sama Tuhan, kamu minta apa? Salomo enggak minta kekayaan. Dia cuma minta hikmat dari Tuhan. Nah, ketika dia minta hikmat kepada Tuhan, dalam ayat 12-nya nanti Bapak Ibu baca, Tuhan tidak saja memberikan hikmat, tetapi juga memberikan kekayaan dan harta benda. Oh, luar biasa. Jadi kayak anak-anak Tuhan, biarlah kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Tetapi iman saja enggak cukup, harus engkau minta hikmat kepada Tuhan untuk menyempurnakan iman kita. Jadi ketika iman bekerja sama dengan hikmat akan menjadi sempurna. Maka Salomo menjadi raja yang termasyhur ketika itu. Ketika dia punya hikmat dari Tuhan. Tetapi pada akhirnya Salomo jatuh. Mengapa jatuh? Karena dia sudah menyimpang.
Karena dia melupakan bahwa hikmat yang tertinggi adalah spiritual quotient. Hikmat yang tertinggi itu adalah kedekatan dengan Tuhan. Ketika dia udah mulai jauh dari Tuhan, dia jatuh. Nah Bapak Ibu, saya berharap ketika Bapak Ibu Saudara sudah ada di level tinggi, sudah posisi karir yang semakin tinggi, ingat, ya, kita harus menjaga spiritual quotient. Ya, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Posisi kita yang levelnya semakin tinggi dan Tuhan mempromosikan terus. Karena setiap kali Tuhan mempromosikan seseorang, diberkati oleh Tuhan, itu tujuannya supaya orang ini menjadi berkat. Perhatikan ini. Bukan untuk supaya jatuh. Nah ketika kita melupakan, kita percaya hikmat hanya kepandaian, hanya mampu mengontrol emosi, tetapi tidak mampu mengontrol hubungan kita dengan Tuhan, maka disitulah awal kejatuhan itu, Bapak Ibu yang saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui renungan firman siang ini, meskipun singkat, saya enggak mengingatkan. Tidak ada hidup yang tidak mengalami persoalan. Ya, tidak ada. Karena persoalan itu untuk membuktikan sejauh mana kita memiliki iman kepada Tuhan. Kalau Tuhan nggak bisa diragukan lagi. Janjinya iya dan amin. Iya, janjinya itu teruji. Yang jadi pertanyaan di kitanya. Apakah kita benar-benar memiliki iman yang sudah teruji? Nah di situ pokok persoalannya. Sehingga ketika ada persoalan yang terjadi, kita tidak mengandalkan dengan kekuatan sendiri. Tetapi kita mengandalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu senang orang yang dekat dengan Dia. Ya. Kenapa janji-janji Tuhan itu tergenapi oleh tokoh-tokoh Alkitab? Dalam Mazmur yang sering kita bacakan, Mazmur 91, dalam ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan katakan maka aku akan meluputkannya. Krisis ekonomi boleh terjadi saat-saat ini. Tetapi orang yang melekat kepada Tuhan, Tuhan katakan maka aku akan meluputkannya. Bukan di situ saja. Aku akan membentenginya dalam ayat 15-nya. Karena dia mengenal namaku. Dilanjutkan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Enggak cukup sampai di situ. Dia ayat terakhirnya katakan, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan keselamatan daripadaku. Kehidupan ini enggak ada yang lebih berarti selain kita memiliki hidup yang diberkati dan bahagia. Banyak orang diberkati hidupnya enggak bahagia. Banyak juga orang yang bahagia tapi enggak diberkati. Kalau bisa dua-duanya. Seperti Mazmur 91 ini. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Slide yang terakhir. Ya. Dalam Ibrani 10 ayat 38 dikatakan gini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu pertahankan iman kita semuanya. Karena keselamatan itu sudah dijanjikan Tuhan. Dan janji itu adalah iya dan amin. Tuhan sudah menyediakan tempat kita bersama Dia di surga. Ya, pertahankan gitu. Jangan sampai ada seorang pun mengundurkan diri. Ya. Tetapi ketika kita masih menjalani kehidupan di dunia ini, Yakobus 2 ayat 17 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu adalah akar keselamatan sendiri ya. Ketika kita Tuhan janjikan keselamatan, nah ketika kita punya iman,
kita harus berakar itu. Ya. Dan hikmat atau perbuatan itu merupakan buah dari iman kita. Kalau kita mengaku orang yang beriman, maka kita harus punya hikmat, minta hikmat kata dalam Yakobus 1 tadi. Kalau kita kekurangan hikmat, minta hikmat kepada Tuhan. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam renungan singkat siang ini, saya hendak mengingatkan kita semuanya. Kita adalah umat pilihan. Ya, kita umat pilihan. Janji Tuhan iya dan amin di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan akan tergenapi. Tetapi persoalannya adalah kita masih di dunia ini. Bapak Ibu Saudara perlu diperlengkapi dengan hikmat. Dan belajarlah terus. Dan minta hikmat dari Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Saya rindu naikkan pujian ini ya. Refnya saja ya. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang ini Bapa. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan berikan hikmat kepada kami sekalinya Tuhan. Untuk kami dapat melalui Tuhan, kehidupan kami Tuhan. Sampai Tuhan menjemput kami. Terima kasih Bapa, berkati gereja ini dalam pengembalaan Pak Rudi Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Dan jemaat Tuhan juga boleh diberkati Tuhan. Ketika ia bertumbuh di dalam gereja ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya atas pemberitahuan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan persembahan kita yang terbaik sembari mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GB BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Jumat ada Kul Yobel Glory, ada Kul Daud, ada Kul Betsaida, Kul Eklesia, dan Kul Harapan Indah. Hari Sabtu ada Kul Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Kul masing-masing. Hari Sabtu, kita ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya, kita akan kembali di Food Nation Lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Yonatan Lumban Raja. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di atas. Ibadah rege akan diadakan hari ini setelah ibadah selesai, pukul 13.30.
Hey everybody, Andy and Joff here from Planet Shakers. Yes, and we cannot wait to be with you in Jakarta, worshipping Jesus. You know who else is going to be there? Our whole team. And Pastor Russell is going to be sharing the word. It's going to be powerful. It's going to be an amazing night. Don't miss it. Friday the 3rd of July at Sentul International Convention Centre. We will be there. You'll be there on the drums, I'll be there on guitar. We will see you there worshipping with us. Can't wait. Sekian kegiatan GBB KPBCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Siang ini Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Bahkan kami sudah mendengar sebagian daripada isi firman-Mu yang dibawakan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Tuhan, Bapak Teguh Widodo Tuhan. Kami percaya Tuhan firman ini adalah jadi kekuatan rema bagi kami Tuhan. Di mana kami Tuhan setiap mengambil suatu keputusan Tuhan, kami boleh berhikmat Tuhan sehingga kami tidak salah untuk mengambilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan firman ini akan jadi kekuatan dan rema bagi kehidupan kami, bagi rumah tangga kami, bagi keluarga kami. Mari kita saudara, kita angkat tangan kita berdoa buat hambanya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah Kau hantarkan ke tempat ini Tuhan, untuk memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya hamba-Mu ini Tuhan Kau memberkati Tuhan. Kesehatan yang sempurna Kau berikan bagi hamba-Mu Tuhan. Pelayanannya semakin naik Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan jadi terang di tengah-tengah anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu akan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Akan semakin banyak jiwa mengenal Engkau Tuhan. Bahkan percaya bahwa Yesus adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini, bahkan istri dan anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya. Begitu juga Tuhan hamba-Mu ini di saat nanti pulang, Engkau hantarkan ke rumahnya dengan sehat selamat tanpa kekurangan satupun. Bahkan kendaraan yang dipakai Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Begitu juga Tuhan setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau memberikan kami suatu kekuatan, bahkan kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus. Tibakan kami Tuhan nanti di rumah kami dengan sehat, selamat tanpa kekurangan satupun. Begitu juga Tuhan persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan memperluas daerahku. Mari angkat kedua tangan saudara. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan dengan sungguh kepada Dia. Kiranya Engkau memberkati aku. Diberkatilah hidupmu, rumah tangga, suami istri dan anak-anak-Mu. Diberkatilah usaha ladang pekerjaanmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku
kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih Kristus pulang, terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara siang hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berminggu, Tuhan Yesus memberkati.